Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Alifia Zahro, mahasiswa semester 4 jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan beberapa hal terkait underwriting. Yang pertama, ada pengertian dari underwriting atau penjaminan emisi, yaitu merupakan suatu proses penilaian kelayakan risiko oleh lembaga keuangan. Dalam asuransi sendiri, pengertian underwriting merupakan identifikasi seleksi dan pengelompokan risiko. Kemudian, yang kedua ada tugas pokok dari underwriting, yaitu mengumpulkan informasi data terkait calon tertanggung untuk kemudian data tersebut diproses oleh pihak perusahaan asuransi. Setelah diproses, pengumpulan data selesai, berikutnya data tersebut akan divalidasikan. Kemudian, jika data tersebut sesuai, maka pihak asuransi akan memberikan keputusan terkait asuransi yang diajukan oleh calon tertanggung tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu adalah prosedur underwriting. Yang pertama ada pengajuan data calon tertanggung. Kemudian yang kedua mengidentifikasi resiko. Kemudian yang ketiga ada mengelompokkan resiko, dan yang terakhir adalah mengirimkan pengajuan calon tertanggung kembali. Kemudian selanjutnya ada equitable to the client, yaitu merupakan prinsip keadilan yang mana nasabah atau anggota dan dari perusahaan asuransi saling bersikap adil satu sama lain. Nilai-nilai keadilan tersebut harus terjadi di antara kedua pihak tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan satu sama lainnya. Kemudian pengertian selanjutnya yaitu ada moral hazard atau bahaya moral, yaitu merupakan risiko bahwa suatu pihak tidak menandatangani kontrak dengan itikat baik atau telah memberikan informasi yang menyesatkan tentang aset, kewajiban, atau kapasitas kreditnya. Moral hazard atau bahaya moral terjadi ketika salah satu pihak dalam sebuah transaksi memiliki peluang yang menanggung resiko berdampak negatif pada pihak lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara menciptakan premi yang proporsional, yaitu dengan memperhatikan pembagian saham atau share premi dan beban klaim antara perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung yang selalu dalam proporsi yang sama. Kemudian selanjutnya yaitu adalah bagaimana prosedur yang dilakukan oleh field underwriting, yaitu melakukan seleksi awal berupa pengamatan terhadap calon risiko tertanggung atau pemegang polis sehubungan dengan permintaan asuransi yang diajukan oleh calon. Pengamatan-pengamatan yang harus dilakukan ini dilakukan meliputi masalah-masalah berkaitan dengan medis saja, seperti aspek kesehatan calon tertanggung secara fisik, aspek finansial ekonomis calon tertanggung, serta aspek hubungan kepentingan asuransi. Kemudian pengertian selanjutnya yaitu mengenai reasuransi, yaitu merupakan asuransinya dari pihak perusahaan asuransi atau pihak asuransi, yaitu mengalihkan resiko ketidakmampuan finansialnya kepada pihak perusahaan lain atau reasuradur. Maka dengan demikian beban yang ditanggung perusahaan asuransi dapat diminimalisir. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi reasuransi. Yang pertama fungsinya yaitu untuk meningkatkan kapasitas penerimaan risiko perusahaan asuransi. Kemudian yang kedua, menjaga stabilitas usaha suatu perusahaan asuransi dengan cara mengalihkan sebagian beban klaim saat terjadi kerugian kepada perusahaan reasuransi. Kemudian fungsi yang ketiga adalah untuk menciptakan rasa percaya diri dalam menanggung suatu resiko karena beberapa ketidakpastian dapat dihilangkan dengan mekanisme reasuransi. Kemudian yang keempat, untuk membantu mengurangi
menyebabkan penyebarluasan resiko yang ditanggung oleh suatu perusahaan asuransi. Selanjutnya ada yearly renewable term, yaitu merupakan jangka waktu tahunan yang dapat diperbarui, atau polis asuransi jiwa berjangka 1 tahun. Jenis polis ini memberikan penawaran kepada pemegang polis untuk tahun pertanggungan dibeli. Ketika seseorang membeli polis asuransi berjangka tahunan yang dapat diperbarui, maka premi yang dikutip adalah untuk jangka waktu 1 tahun dimulai pada tahun berjalan. Selanjutnya ada pengertian fakultatif obligatory treaties, yaitu merupakan perjanjian reasuransi di mana perusahaan asuransi bebas menentukan apakah akan mereasuransikan risiko yang ditanggung atau tidak. Dan jika direasuransikan, maka perusahaan reasuransi wajib menerima bagian risiko yang direasuransikan kepadanya selama hal tersebut memenuhi syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Kemudian ada pengertian retensi asuradur, yang merupakan jumlah termin yang belum dibayarkan atau ditahan hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut. Pengertian selanjutnya adalah facultative reassurance treaty, yang merupakan pertanggungan yang dibeli oleh pihak perusahaan asuransi utama untuk menutupi satu risiko yang ada dalam buku bisnis perusahaan asuransi utama. Reasuransi fakultatif adalah salah satu dari 2 jenis reasuransi, di mana reasuransi fakultatif dianggap lebih merupakan kesepakatan transaksional 1 kali, sedangkan reasuransi perjanjian biasanya merupakan bagian dari pengaturan cakupan jangka panjang antara 2 pihak. Pengertian selanjutnya ada catastrophe reassurance, yang merupakan reasuransi bencana dibeli oleh perusahaan asuransi untuk mengurangi eksposur terhadap resiko keuangan dari peristiwa bencana yang terjadi. Reasuransi bencana memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh resiko yang terkait dengan polis yang ditanggungnya sebagai ganti sebagian dari premi yang diterimanya dari pemegang polis. Kemudian pengertian yang terakhir ada coinsurance, adalah jumlah yang harus dibayarkan tertanggung terhadap pihak klaim asuransi kesehatan setelah deductible terpenuhi. Sementara itu coinsurance juga berlaku untuk tingkat asuransi properti yang harus dibeli oleh pemilik pada struktur untuk cakupan klaim. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat